melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 73 ya. Kita masuk pada subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak cermati gambar yang ada pada slide ini. Anak-anak, tubuh itu harus kita rawat agar tetap sehat. Dan kita juga harus menjaga kebersihan tubuh kita. Jika kita merawat dan menjaga kebersihan tubuh kita, maka kita akan selalu sehat. Tubuh yang sehat itu membuat kita menjadi semangat. Tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Nah, kita harus merawat tubuh. Itu adalah tanda bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar tangan, telapak tangan. Ada apa di telapak tangan kita? Banyak sekali kuman-kuman, ya kan anak-anak? Nah, telapak tangan juga perlu kita rawat, perlu kita jaga kebersihannya agar tetap bersih. Nah, sehingga kuman tidak hinggap atau tidak terlalu lama berada di telapak tangan kita. Nah, kuman itu ada di ujung jari, ada di sela-sela jari, ya kan? Ada di telapak tangan kita. Nah, itulah kuman berada di mana-mana. Nah, bagaimana cara mengusir kuman? Kita harus merawat tubuh kita dengan selalu bersih seperti itu, ya. Nah, anak-anak lihat, ada gambar di sini. Ini adalah lukisan yang dibuat menggunakan telapak tangan dan jari-jari kita. Tetapi untuk membuat lukisan ini kita memerlukan beberapa bahan. Bahannya apa saja? Bahannya itu seperti cat air dan kertas gambar atau buku gambar. Kita juga memerlukan wadah untuk meletakkan cat air itu, dan kita memerlukan air bersih. Nah, anak-anak, untuk membuat lukisan dari telapak tangan dan jari tangan ini, anak-anak caranya harus mempersiapkan cat air dan buku gambar tadi. Setelah itu, cat air itu anak-anak tuangkan dalam sebuah wadah. Lalu anak-anak letakkan tangan anak-anak di wadah yang berisi cat air tadi. Lalu setelah itu anak-anak letakkan tangan anak-anak di buku gambar atau kertas yang sudah disediakan. Akhirnya tercetaklah gambar telapak tangan kita seperti ini. Dan anak-anak bisa menggunakan jari-jari anak-anak untuk berkreasi. Nah, cat airnya anak-anak bisa pilih warna kesukaan anak-anak. Nanti di rumah dicoba bersama dengan orang tua dan saudara. Ya. Nah, Udin sudah selesai melukis menggunakan telapak tangan dan jari-jari tangannya. Terlihat di sini bahwa Udin tangannya penuh dengan cat air, ya kan? Nah, agar tangan Udin tetap bersih,
dan menjadi bersih kembali, maka Udin harus mencuci tangan. Anak-anak di rumah, anak-anak tahu bagaimana cara mencuci tangan? Yang sudah mengetahui, bagus sekali. Nah, anak-anak bisa belajar dengan Bu Yesi bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Lihat di sini, ini adalah cara atau step by step mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, anak-anak tambahkan air di tangannya. Setelah itu, anak-anak menuangkan sabun, lalu gosok telapak tangan, punggung tangan, kanan dan kiri, lalu jari-jari, kuku-kukunya, ibu jari, ujung jari. Setelah itu bilaslah dengan air bersih. Setelah dibilas dengan air bersih, anak-anak harus lap tangan anak-anak menggunakan handuk yang kering ataupun tisu yang kering. Setelah itu, tangan anak-anak terbebas dari kuman dan bersih. Jadi, kalau kita sudah melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas, kita harus segera mencuci tangan kita supaya terhindar dari kuman. Nah, anak-anak, perhatikan dan cermatilah gambar berikut ini. Ada Siti dan teman-temannya sedang belajar di kelas. Coba lihat, apakah posisi duduk mereka saat belajar sudah baik? Nah, selain kita harus mencuci tangan dan menjaga tangan kita supaya terhindar dari kuman, kita juga harus merawat tubuh kita. Salah satunya adalah dengan duduk dengan baik atau duduk dengan posisi baik supaya tubuh kita tetap terawat. Nah, bagaimana di sini anak-anak? Apakah teman-teman dan Siti dan teman-teman sudah duduk dengan baik? Betul sekali. Jadi Siti dan teman-teman sudah duduk dengan baik saat belajar, ya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara memegang pensil dengan baik. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama itu adalah cara memegang pensil yang salah. Memegang spidol atau pensil tidak seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah cara memegang yang salah. Nah, di gambar yang kedua itu adalah cara memegang pensil atau spidol seperti Bu Guru. Ini adalah cara yang benar. Ya, nampak ya. Nah, jadi kita tidak memegang pensil dengan cara seperti ini, tetapi kita memegang pensil ataupun spidol ataupun pulpen dengan cara yang seperti ini. Ya, seperti ini. Itu ya, anak-anak. Selanjutnya, posisi meletakkan buku juga anak-anak. Nah, di gambar yang pertama ini salah. Jadi buku itu diletakkan di atas meja supaya ketika membaca anak-anak dengan jarak 30 cm adalah posisi membaca yang baik. Serta nih posisi duduknya juga sudah benar, punggungnya lurus ya kan? Supaya tidak cedera dan sakit tulang belakang. Seperti itu ya. Jadi kita hari ini sudah belajar melukis menggunakan tangan dan jari. Lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita sudah belajar bagaimana memegang pensil atau spidol dan meletakkan buku dengan posisi yang benar saat membaca atau belajar. Dengan begitu,
Dengan begitu materi hari ini sudah selesai. Nah anak-anak, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa Salam Maria bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan menonton video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.